Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyain wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, betapa ramai orang-orang di luar sana menjadi ingkar. Betapa ramai orang-orang di luar sana menjadi lupa daratan. Kemaksiatan di sekeliling kita menjadi begitu biasa saja. Betapa ramai manusia lupa akan bersyukur sehingga ia melakukan hawa nafsunya tanpa mengikuti syariatnya untuk mencapai kesenangan belaka. Wahai sahabatku, apakah kita tega melihat saudara-saudari kita melakukan kemaksiatan di luar sana tanpa mengetahui syariatnya? Ia rela mengorbankan harta, tahta, dunianya, dirinya, hingga hawa nafsunya, hingga keimanannya. Kita mengetahui bahwa dunia ini hanyalah tempat senda gurau belaka. Dunia ini hanyalah dunia yang fana. Dunia ini adalah dunia yang sementara. Apa yang kita tanam dunia ini, kita akan mendapatkannya di akhirat nanti, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Maka marilah kita bersama-sama mengajak saudara-saudari kita untuk melakukan kebaikan, agar kita mendapatkan pahala-pahala apa yang ia lakukan juga terhadap apa yang kita ajarkan. Ketika kita mengajarkan keburukan, maka seseorang yang mengikuti kita juga mendapatkan apa yang ia lakukan. Maka marilah kita bersama menyebarkan kebaikan, walaupun hanya menggunakan media-media yang ada di sekeliling kita. Itu adalah salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan yang merupakan syariatnya, untuk mengajar kebaikan-kebaikan kepada generasi-generasi muda sekarang. Kita melihat kondisi umat realita di era ini, yaitu menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Banyaknya seseorang yang mengakali ilmu syar'i. Contohnya ia menghalalkan yang haram. Bagaimana ia bisa menghalalkan yang haram? Sementara itu kita ketahui bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik dan melenceng dari perkataan Allah atau Al-Quran, yaitu yang banyak yang sekarang terjadi di sekeliling kita itu mengikuti pola-pola pikir orang kafir, seperti kikir, cinta dunia, dan takut mati, ridho kepada dunia, dan membenci jihad. Dan pola pikir umat di era sekarang ini suka ikutan apa yang ia lihat. Ia ingin memiliki seperti pakaian, pola pikir, dan pergaulan. Banyak kita melihat di era sekarang ini atau di sekeliling kita, ia mengikuti pakaian-pakaian orang-orang barat. Nah, maka dari itu apa yang kita kenakan bisa jadi itulah suatu media dakwah kita, seperti ketika kita memakai pakaian-pakaian yang syar'i menutup aurat, itu adalah suatu dakwah kita. Kenapa? Ketika ada seseorang yang melihat kita, ketika ia mengikuti, maka itu adalah suatu dakwah yang dimana kita mengajak kepada kebaikan, walaupun kita tidak memberitahunya kepada lisan kita ataupun perilaku kita, tetapi ia melihat apa yang kita kenakan. Maka ketika ia tertarik untuk mengikuti apa yang kita kenakan, maka itu adalah suatu amal yang kita akan bawakan kepada di akhirat nanti. Kenapa? Karena ketika kita memakai pakaian-pakaian yang minim, ketika seseorang mengikuti, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita melenceng dari syariat Al-Quran, dan kita akan mendapatkannya pahala juga terhadap kita, yaitu pahala keburukan, karena kita mengajaknya kepada keburukan, kejelekan. Dari realita umat muslim sekarang, maka
marilah kita bersama mengajak pada kebaikan, yaitu dengan cara Rasulullah bersabda, yaitu barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan mereka. Ketika ia tidak bisa mengubah dengan perkataan tangan mereka, maka ubahlah dengan lisan mereka. Ketika ia tidak bisa merubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hati kita, dan itulah selemah-lemahnya iman. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Nah, di era sekarang ini kita difasilitasi banyak media, yaitu dengan media-media di sekeliling kita seperti handphone, laptop, ataupun kita bisa juga menulis untuk menempelkannya membuat poster. Itu adalah suatu dakwah. Ketika kita menuliskan kebaikan, ayo pergi sholat, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita mengetahui bahwa ketika kita mengajak kebaikan seseorang, ketika seseorang itu mengerjakannya, maka pahalanya juga ikut di kita, walaupun kita tidak mengikuti, walaupun kita berkendala dalam melakukan kebaikan tersebut ataupun terhalang oleh unsur syar'i, maka pahala yang ia lakukan ataupun kebaikan yang dia lakukan atas postingan kita ataupun ajakan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Makna dakwah yang pertama yaitu di mana kita sebagai pendakwah harus hadir dalam diri kita yang rindu membawa umat kepada Allah yang terjerumus, terpuruk maupun tersesat dari jalannya, untuk membawa umatnya ke jalan kemuliaan. Nah, disitulah bentuk keimanan kita, yang dimana ia mengingat Sang Pencipta dan mengingat umat-umat untuk membawanya kepada jalannya. Harus kita ketahui bahwa ketika kita tidak ada seseorang satupun di dunia ini untuk melanjutkan dakwah Rasulullah, maka yang terjadi di dunia ini hancurnya generasi-generasi muda sekarang, dan munculnya kejahilian dan kemungkaran tertebaran di mana-mana, dan dari sikap tersebut hancurlah pergaulan dan kejelekan tertebar di mana-mana. Harus juga kita ketahui bahwa ketika kita menjadi seorang pendakwah, harus terlebih dahulu kita seseorang pendakwah ataupun seseorang yang ingin mengajak kepada kebaikan harus juga mengenal Allah, keridhaan Allah, agar ketika kita mengenal Allah, maka apa yang kita bawa dan umat yang kita berikan nasihat itu ke jalan yang lurus. Kenapa? Ketika kita tidak mengetahui Allah dan keridhaan Allah, ilmu-ilmunya, maka kita pasti membawanya ke jalan keburukan yang sesat ataupun. Dan berdakwah adalah salah satu tugas kita hidup di dunia, yang untuk menyampaikan kebaikan dengan cara kita sebagai pendakwah menuntut ilmu. Karena dalam hadis dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berkata, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, dan berimanlah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama untuk mengajak meneruskan kebaikan Rasulullah, dakwah Rasulullah, apapun yang kita bisa. Mungkin kita hanya bisa menggunakan lisan kita untuk mengajak kebaikan. Fulan, ayo kita ke masjid, seperti itu, ataupun fulana, ayo kita ke kajian, ada kajian di sana, ataupun dengan ilmu, kekayaan, pangkat, jabatan, ataupun panjatan doa di tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.